Bunuh pilot, Philip Mark Martens. Philip Mark Martens, pilot asal Selandia Baru, ditawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Kodam 3 wilayah Nduga Darakma, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Penyanderaan ini menyebar kilat seperti petir hantam seluruh jagat media mainstream, baik di Indonesia maupun internasional. Tak terhitung jumlah media yang menghentakkan suara dengan keras di tengah kebisuan pada setiap telinga yang tertutup rapat dari sekian banyak aksi TPNPB sejak 1965. Hingga saat ini, pembahasan mengenai penyanderaan pilot dan perjuangan TPNPB masih jadi isu yang hangat diperbincangkan di mana-mana dengan berbagai macam perspektif. Nama Brigjen Egyanus Kogoya dan TPNPB serta perjuangannya dalam merebut kemerdekaan demi membebaskan rakyat Papua dari cengkraman kolonialisme Indonesia dan imperialisme dengan metode taktik gerilya berkibar di hampir seluruh belahan dunia. Tentu saja, TPNPB punya target. Terlepas dari target maksimum merdeka, target minimum adalah kampanye internasional tentang eksistensi perjuangan pembebasan nasional dengan metode gerilya. Dalam hal ini, TPNPB telah berhasil menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa kami masih ada, perjuangan Papua Merdeka masih hidup dan akan terus bergelora hingga terwujudnya kemerdekaan sejati. Nyaris 3 bulan lebih 1 minggu tidak ada satu kutu busuk pun yang mampu membebaskan pilot. Pertanyaannya, apakah operasi militer akan mampu membebaskan pilot, atau operasi ini hanya ditargetkan untuk membunuh pilot dan menuduh TPNPB sebagai pelaku? Menanggapi penyanderaan ini, sebelumnya, surat gembala telah dikeluarkan guna meminta Brigjen Egyanus membebaskan pilot. Benny Wenda, yang mengklaim dirinya presiden, juga mendesak TPNPB segera membebaskan pilot. Di panggung lain, Yefri Bomanak, ketua OPM, juga sama, seperti anak kecil berusaha belajar menari-nari, cari perhatian di atas panggung channel YouTube Paradoks Papua, menunjukkan kebodohan serta kekacauan dan mengklaim paling bertanggung jawab atas penyanderaan. Sebab acuh tak acuh terhadap seruan pembebasan yang ditunjukkan TPNPB Kodam 3, menjadi tamparan keras kepada para gembala, Benny Wenda dan juga Bomanak yang begitu memalukan itu. Sikap ini juga sekaligus menegaskan bahwa TPNPB punya strategi dan taktik stratak tersendiri yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Selanjutnya, penjajah punya cara tersendiri. Terlihat bahwa tidak ada itikat baik dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Hal ini telah ditunjukkan negara dalam menjawab tuntutan TPNPB, menolak negosiasi dan memilih jalan operasi pembebasan. Bisa kita lihat, dengan pengiriman militer dalam jumlah banyak. Negara melepaskan 1 batalion infanteri Yonif Rider 200 Bakti Negara dari Kodam 2 Sriwijaya dan Yonif 133 Yuda Sakti dari Kodam I Bukit Barisan, di Pelabuhan Bumbaru, Palembang, Sumatera Selatan ke Papua, ini belum termasuk yang terbaru. Tugas dari batalion ini, menjaga ketat di semua wilayah perbatasan, jalan perbatasan Papua yang terdiri 4 dari 13 pos lintas batas, mulai dari Skol, Waris, Yeti, Ugluk, Oksibil, Tanah Merah, Muting, hingga di Merauke yang jaraknya mencapai 820 km. Tujuannya, hadang TPNPB agar tidak membawa pilot menyeberang Papua New Guinea (PNG). Selain itu, operasi pembebasan ini berdampak pada penyisiran secara gila-gilaan dilakukan hampir di setiap kampung dan distrik di seluruh wilayah pegunungan. Penangkapan serta penembakan terhadap masyarakat sipil dengan dalil simpatisan TPNPB. Sayangnya, operasi pembebasan pilot tidak berjalan baik. Serangan balik mematikan pada tanggal 15 April tahun 2023 tanpa ampun. TPNPB sergap 36 prajurit di pos TNI di distrik Mugi Kabupaten Nduga. Dalam serangan itu, menyebabkan 9 prajurit TNI gugur, 5 diantaranya telah dievakuasi, 4 hilang tanpa jejak,
dan lainnya lari kocar-kacir. Dari serangan ini TPNPB berhasil merampas 9 pucuk senjata. Serangan mematikan Brigjen Egyanus seakan menjadi pukulan telak bagi TNI, membuat Panglima TNI Yudo Margono tidak bisa tidur nyenyak, bolak-balik Jakarta Papua macam ikan pusing, sampean merubah status operasi penegakan hukum menjadi operasi siap tempur di luar mekanisme. Begitu juga dengan Polda Papua, Matius Fahiri, yang selalu sibuk tangkap pejabat dan membangun narasi busuk terhadap TPNPB. Pada tanggal 24 April di bulan lalu, melalui video singkat pilot asal Selandia Baru bilang begini, saya masih hidup, masih sehat, saya makan yang baik, minum yang baik. Saya tinggal bersama orang di sini, kita duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama. Tidak ada masalah dengan saya. Indonesia lepas bom di daerah sini, jadi tidak usah, kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang di sini. Singkat ini menunjukkan kekhawatiran yang amat dalam dari pilot akibat serangan membabi buta TNI terhadap dirinya bersama TPNPB dengan menggunakan bom. Serangan membabi buta menggunakan bom memperjelas negara tidak mau ambil pusing terhadap nyawa seorang pilot. Artinya, sudah cukup banyak kerugian besar yang dialami negara akibat nyawa seorang pilot, sehingga menemukan pilot dalam keadaan mati atau hidup tidaklah berarti. Yang terpenting adalah operasi pembebasan harus berakhir. Dengan reaksi rezim psikopat ini, dapat disimpulkan bahwa operasi militer yang dilakukan oleh TNI punya satu maksud tersembunyi, yaitu bunuh pilot. Karena dengan membunuh pilot asal Selandia Baru itu, dan menuduh TPNPB sebagai pelaku, adalah cara yang baik untuk menghancurkan perjuangan TPNPB di mata dunia, mengembalikan nama baik TNI, sekaligus membayar mahal nyawa 9 prajurit TNI yang mati bodoh-bodoh dalam operasi pembebasan sandera. Akhirnya, TPNPB memanggul beban yang berat. Selain menjaga nyawa pilot dari serangan musuh TNI, mereka juga harus menjaga diri mereka sendiri, berjuang, menyerang dan bertahan secara terus-menerus.